Tapi setelah itu Allah sebutkan tentang orang-orang yang baik, yang ikhlas, para penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jatanabut taghuta ayya'buduha." Dan orang-orang menjauhi tagut, yaitu mereka tidak menyembah tagut-tagut tersebut. Tagut-tagut itu kullu man ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah. Berhala, apapun yang disembah selain Allah namanya tagut. Yaitu orang-orang yang meninggalkan peribadatan kepada tagut-tagut. Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bakalan beribadah kepada malaikat, tidak akan beribadah kepada nabi, tidak beribadah kepada mayat, tidak beribadah kepada matahari rembulan, apalagi pohon, sapi, hewan-hewan, tidak ada. Mereka hanya bertawakal dan berharap berdoa hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa anabu ilallah, dan mereka kembali kepada Allah. Anabu, ada yang mengatakan maknanya adalah rujuk, kembali kepada Allah. Ada yang mengatakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan iqbal ala Allah, semangat beribadah. Mereka tidak syirik dan mereka semangat beribadah kepada Allah. Dan mereka selalu kembali kepada Allah. Kalau mereka lakukan kesalahan, selalu bertobat kepada Allah. Apa jawabannya? Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Kabar gembira di dunia, kabar gembira di akhirat, kabar gembira ketika sakaratul maut, kabar gembira ketika di alam barzah, kabar gembira ketika di hari kebangkitan. Mereka senantiasa dapat kabar gembira. Busyra yaitu kabar gembira kalau bahasa kita. Di dunia mereka sudah bahagia. Di dunia mereka sudah bahagia. Ada tanda-tanda dari Allah bahwasanya mereka ini penghuni surga. Tanda-tanda, isyarat-isyarat. Mereka bahagia, rajin beribadah, mereka dimudahkan salat, mereka dimudahkan untuk berakhlak mulia, mereka dimudahkan banyak, mereka dimudahkan beramal saleh. Ini tak menunjukkan mereka dimudahkan untuk salat 5 waktu di masjid. Ini semua adalah kabar gembira. Kabar gembira. Mereka dipertemukan dengan bersahabat dengan orang saleh. Ini kabar gembira. Sebenarnya mengatakan kadang mereka mimpi yang baik, kadang orang lain mimpi baik tentang mereka. Ini kabar gembira. Mereka disenangi oleh orang beriman, memuji mereka. Ini kabar gembira. Ketika mau meninggal datang para malaikat memberi kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan istiqamah ketika mau meninggal datang malaikat berduyung-duyung datang kemudian mengatakan la takhafu, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru, bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian telah dijanjikan kepada kalian. Jadi mau meninggal pun mereka dapat kabar gembira. Ketika mereka meninggal masuk dalam barzah, datang seorang lelaki tampan, aromanya harum. Dia bertanya, siapa engkau? Ana amaluka salih fid dunya. Saya adalah amal salehmu ketika di dunia. Datang amal saleh dalam bentuk manusia menemani dalam alam barzah, kabar gembira. Dan terus, maka siapa yang tidak syirik dan selalu kembali kepada Allah, lahumul busra. Kata Allah, fabashshir ibad. Kalau begitu berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Seluruh hamba-hambaku kalau ingin mendapat kabar gembira, maka lakukanlah keikhlasan. Jadi Allah sebutkan di antara sifat mereka, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan perkataan. Itu perkataan baik mereka dengar. Al-Quran, wejangan-wejangan, nasihat. Mereka hobi, suka dengan mendengar perkataan. Bukan perkataan buruk. Bukan nyanyian-nyanyian. Bukan musik-musikan. Bukan umpat-umpatan. Ada orang hobi dengar umpat-umpatan. Ada orang hobi dengar maki-makian. Senang. Ada orang hobi dengar berita-berita caci maki. Senang. Saling menjatuhkan. Mereka senang nonton seperti itu. Tidak. Adapun ini, alladzina yastami'una al-qawla. Orang-orang yang mendengarkan perkataan yang baik. Fayattabi'una ahsanah. Kemudian mereka mengikuti yang baik dari perkataan-perkataan tersebut. Itu mereka jalankan, mereka wejangan mereka jalankan, nasihat mereka jalankan. Di sini Allah menggunakan kata yastami'un. Yastami'un itu mendengar dengan seksama. Sebenarnya mengatakan beda dengan yasma'un, beda dengan hanya sekedar mendengar. Istima' itu mendengar dengan seksama, itu fokus. Sehingga sebenarnya membedakan kalau ada orang baca Quran, kalau sekedar dengar, ketika dia baca ayat sajadah kita enggak ikut sajadah. Tapi kalau kita dengar dengan istima', dia baca Al-Quran dari ayat kita dengar dengan tenang, mengikuti. Ketika dia baca ayat sajadah, dia sujud sajadah, kita juga sujud apa? Sajadah. Karena kita istima'. Kalau sekedar lewat lagi naik mobil dengar ajam, tidak. Atau sedang jalan kaki, tapi kalau dia dengar dari awal bacaan surat tersebut. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raib, dia dengar terus. Begitu sampai ayat sajadah dia ikut sujud boleh. Karena dia istima', ikut mendengarkan.
Tapi kalau hanya dengar tidak. Intinya yang dipuji oleh Allah bukan sekedar mendengar, tapi istima' mendengar dengan baik, mendengar dengan baik. Kata Allah, ulaika alladzina hadallah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini sebenarnya membahas tentang fayattabi'una ahsana. Mereka ahsana itu isim tafdhil, maknanya mereka mengikuti perkataan yang terbaik. Taib, kalau mengikuti yang baik bukan yang terbaik, karena baik ada dua, ada baik ada yang terbaik. Sebenarnya mengatakan dia berusaha mencari yang terbaik. Kalau nasihat dia berusaha mendengar yang terbaik. Dia berusaha. Kalau ada di antara nasihat ada yang baik, ada yang terbaik, dia berusaha milih yang terbaik. Dia berusaha. Ada yang mengatakan maksudnya ahsana sini bukan berarti yang terbaik, tapi maksudnya yang baik. Karena tidak semua isim tafdhil maknanya adalah yang Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berdoa, "Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi." Ya Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Seakan-akan Yusuf tahu suka juga dengan rayuan, suka juga dengan apa? Penjara. Padahal maksudnya saya suka di penjara bukan berarti saya lebih suka penjara daripada rayuan. Karena kalau perkataan saya lebih suka penjara daripada rayuan, seakan-akan rayuan juga disukai. Paham enggak? Kalau misalnya saya lebih suka madu daripada khamar, seakan-akan saya juga suka apa? Khamar. Tapi terkadang perkataan saya lebih suka madu daripada khamar bukan berarti itu maknanya saya suka khamar, saya suka madu bukan apa? Bukan khamar. Jadi terkadang isim tafdhil tidak diartikan ini terkait bahasa Arab, antum enggak ngerti ya sudahlah dengar aja. Baik, ulaika alladzina hadallah, mereka itulah orang hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes, bukan sekadar petunjuk al-irsyad tapi juga hidayah, yaitu apa namanya? Taufik. Allah sehingga Allah bukakan pintu kebaikan, mereka dengar kebaikan, Allah gerakkan hati mereka untuk mengikutinya. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang punya akal. Tapi apakah Abu Jahal, Abu Lahab punya akal? Mereka punya akal. Tapi akal mereka hanya sekedar mengerti, memahami. Kalau mereka seandainya melakukan konsekuensi akal, tentu mereka akan beriman. Tapi mereka sudah paham, hati mereka menolak untuk mengikuti konsekuensi kecerdasan mereka. Ya, kalau orang cerdas ngapain? Kalau orang cerdas ngapain nyembah manusia? Kalau orang cerdas ngapain nyembah patung? Ngapain nyembah matahari? Kalau dia gunakan akal, cuma kecerdasannya terbatas pada wawasan. Konsekuensi dari kecerdasan tidak dilakukan, maka orang seperti ini asalnya tidak bisa dikatakan tidak cerdas. Maksudnya kecerdasan sekedar IQ tidak menjadikan orang mesti beriman. Kenapa? Karena di balik IQ yang cerdas tersebut terkadang ada kesombongan, ada keangkuhan, ada macam-macam sehingga menghalangi dia untuk menjalankan konsekuensi kecerdasannya. Tapi orang cerdas sesungguhnya dia hanya olah akalnya sedikit, dia berfikir Allah kasih hidayah, maka dia akan beriman. Itulah mereka yang cerdas, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bertauhid tidak ada yang cerdas. Meskipun IQ-nya apa? Tinggi, ya. Ini dalil bahwasanya hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu. Seorang berusaha menggunakan akalnya tetap dengan meminta hidayah kepada Allah. Hanya mengandalkan akal terkadang tidak bisa mendapat apa? Hidayah. Dan orang yang mendapat hidayah benar-benar orang yang berakal karena menjalankan konsekuensi dari kecerdasannya yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam.